Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Lugi Hamdani, peserta Latsar CPNS angkatan ke-32 dari KUA Pangalengan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Kesiapsiagaan bela negara memiliki 4 poin inti, di mana yang pertama kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemudian yang kedua kemampuan awal bela negara, yang ketiga rencana aksi bela negara, dan yang keempat kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kerangka kesiapsiagaan bela negara memiliki dasar hukum, di mana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 3, bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua dalam Pasal 30 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi apa sih kesiapsiagaan bela negara? Nah, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, kemampuan awal bela negara. Secara garis besar, kemampuan awal bela negara terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama, kesehatan jasmani dan mental, yang kedua kesiapsiagaan jasmani dan mental, ketiga etika, etiket dan moral, yang keempat kearifan lokal. Nah, untuk kesehatan jasmani dan mental maksudnya di sini yaitu ASN harus menjaga kebugaran tubuh, berolahraga secara rutin dan menghindari gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian secara mental yang sehat ditandai dengan kemampuan mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan juga mengelola stres. Nah, kemudian yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Untuk jasmani yaitu kekuatan jasmani ditandai dengan daya tahan, kecepatan, dan juga kelincahan. Kemudian kesiapan mental yaitu daya juang, keberanian, dan kemampuan adaptasi. Nah, kemudian yang ketiga tentang etika, etiket, dan moral. Etika yaitu prinsip dasar benar dan salah yang dijadikan pedoman. Kemudian etiket yaitu aturan sopan santun dalam berinteraksi seperti cara berpakaian, berbicara, dan bersikap. Kemudian moral yaitu sikap batin dan perilaku nyata seperti jujur, disiplin, adil, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka sebagai seorang ASN haruslah menjadi seorang teladan di tengah masyarakat, menjaga nama baik instansi, dan juga mengutamakan integritas dalam bekerja. Kemudian yang keempat yaitu kearifan lokal. Maksudnya kearifan lokal di sini ialah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh nyatanya yaitu gotong royong, musyawarah mufakat, sopan santun, adat istiadat daerah, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari kearifan lokal ini yaitu menguatkan identitas bangsa. Kemudian menjadikan benteng melawan budaya asing yang tidak sesuai. Kemudian memelihara persatuan di tengah keragaman Indonesia. Nah, makna bagi CPNS yaitu menghargai budaya lokal adalah bentuk bela negara karena menjaga warisan bangsa dari klaim dan pengaruh luar. Nah, kemudian rencana aksi bela negara. Nah, apa sih rencana aksi bela negara? Nah,
Rencana aksi bela negara merupakan suatu wujud aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara, di mana yang tersusun dari yang pertama yaitu program rencana aksi, di mana setiap CPNS diminta merancang aksi nyata bela negara di tempat kerjanya. Nah, contohnya tentang sosialisasi Pancasila, kegiatan gotong royong, inovasi pelayanan publik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keduanya, dalam penyusunan rencana aksi, bahwasanya dianjurkan untuk atau diharuskan menggunakan metode 5W1H karena agar program tersebut tepat sasaran, terukur, dan dapat dievaluasi ke depannya. Nah, kemudian dalam aksi bela negara juga harus meliputi nilai-nilai sebagai berikut, di mana yang pertama rasa cinta terhadap tanah air, kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, setelah menyusun rencana aksi bela negara, nah di sini ada contoh-contoh kegiatan kesiapsiagaan bela negara, di mana di sini ada baris berbaris dan tata upacara, kemudian keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, dan juga cara kamalam dan api semangat bela negara. Nah, setelah itu maka kita haruslah mengetahui ketika kita menghadapi situasi dalam menentukan posisi tempat kegiatan resmi. Nah, di sini ada tata tempat kegiatan resmi. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, bahwasanya definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, untuk yang kursi di sini ada 3 perbedaan ya, ada yang di tengah, ada yang di kanan, dan ada yang di kiri. Nah, di tengah ini adalah posisi yang paling utama. Kemudian di sebelah kanan urutannya, kemudian sebelah kiri, kemudian ke belakang. Nah, untuk posisi kursi, nah kan di sini ada 4 kursi. Nah, nomor 1 berada di tengah di sebelah kanan, kemudian berpindah ke sebelah kiri itu nomor 2, ke sebelah kanannya itu nomor 3, dan ke sebelah kirinya itu nomor 4. Nah, untuk di sebelah kanannya yang utamanya itu adalah yang paling kiri untuk nomor 1, kemudian kanannya, dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk kiri juga sama. Untuk nomor 1-nya di sebelah kiri di sini, kemudian semakin ke kiri semakin membesar angkanya. Nah, kemudian selanjutnya yang tengah ini. Nah, karena ini ada 3, otomatis yang tengah menjadi sentral utama atau pejabat yang utama. Nah, di sini nomor 1, kemudian di sebelah kanannya nomor 2, dan sebelah kirinya nomor 3. Nah, kemudian jikalau posisinya berdiri seperti ini, di depannya 2 orang, maka yang di paling utama ialah sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Nah, ketika baris kedua ini ada 3 orang, maka yang paling tengah, yang paling utama, kemudian ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Nah, untuk 4 seperti tadi, bahwasanya ketika ada 2 orang di tengah, maka yang diambil yang prioritas utama yang di sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan lagi, dan kiri lagi. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini untuk ada 2 baris kursi, di mana yang paling depan ada 6 kursi, yang baris kedua ada 7 kursi. Nah, 6 kursi otomatis genap. Nah, sama seperti tadi, bahwasanya yang paling tengah itu adalah yang paling utama, dan di posisi sebelah kanan itu nomor 1, sebelah kirinya nomor 2, kemudian ke sebelah kanan nomor 3, ke sebelah kiri nomor 4, begitu juga seterusnya. Nah, untuk di belakangnya juga sama, nomor 1 menjadi titik sentral di tengah, kemudian di sebelah kanannya nomor 2, sebelah kirinya nomor 3, dan seterusnya. Nah, untuk ini posisi meja bundar. Nah, jadi yang menjadi pejabat utama berada di tengah-tengah seperti ini, kemudian di sebelah kanannya nomor 2, kemudian nomor 3 di sebelah kirinya, dan begitu seterusnya. Dan untuk posisi nomor 1 ini menghadap pintu keluar. Nah,
Apabila letter U, maka karena ini ada 5 kursi, otomatis yang paling tengah itu menjadi yang paling utama nomor 1, kemudian di sebelah kanannya nomor 2, kemudian di sebelah kirinya nomor 3, sebelah kanan lagi nomor 4, dan sebelah kirinya lagi nomor 5. Seperti itu, dan sama nomor 1 juga menghadap pintu keluar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah ucap. Semoga itu senantiasa menjadi pembelajaran untuk saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.